Bab 4, Khawatir. Hari Jumat adalah hari libur bagi para santri. Karena hari Jumat adalah hari raya bagi orang Islam. Namun bukan berarti santri hanya bersantai ria pada hari itu. Ada beberapa rangkaian rutin yang biasanya akan dilakukan para santri. Mulai dari kegiatan kerja bakti pada pagi hari yang wajib diikuti oleh seluruh santri atau yang biasa disebut tansiful mal, di mana para santri akan bersama-sama membersihkan seluruh sisi yang ada di pesantren hingga kamar masing-masing. Bahkan pihak pesantren akan memberikan penilaian dan akan mendapatkan penghargaan bagi kamar santri yang mendapat nilai paling bersih. Kemudian dilanjutkan kegiatan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan bakat dan minat para santri pada siang hari. Dan kemudian ditutup dengan kajian rutin dari syekh atau ustadz yang ada di pesantren setelah salat isya. Hari ini Cila dan ketiga teman sekamarnya mendapat jadwal membersihkan bagian dalam-dalam sebutan rumah yang menjadi tempat tinggal syekh pemilik pesantren. Mereka akan membersihkan dapur, kamar, dan terakhir ruang tamu. Namun saat ini keempatnya terlihat saling menunjuk untuk siapa yang nantinya akan membersihkan kamar Ustadz Izam. Sebenarnya tidak benar-benar keempatnya karena Namora sejak awal sudah dengan senang hati mengajukan diri untuk membersihkan kamar Ustadz Izam. Untung-untung bisa bertemu lagi dengan Ustadz tampan berwajah Arab itu. Ia hanya menunggu sambil melipat tangan menatap bosan ketiga temannya yang saling tunjuk-menunjuk. Karena tak mungkin hanya dirinya sendiri yang membersihkan kamar itu. Bagaimanapun itu kamar seorang pria dan juga dengan maksuden menghemat waktu akan lebih cepat jika dikerjakan bersama bukan. Dan mereka juga masih harus membersihkan kamar asramanya sebelum tim penilai keliling untuk menilai setiap kamar asrama. Cil, udah kamu aja sana sama Namora yang bersihin kamar Ustadz Izam. Biar aku sama Rana yang bersihin ruang tamu. Gak kamu aja nih, biar aku dan Rana yang bersihin ruang tamu. Tolak Cila. Bukannya apa-apa, ia hanya tak siap jika berhadapan lagi dengan Ustadz tampan itu. Jantungnya selalu berdetak tak karuan setiap kali bertemu dengannya. Umi Aisyah yang tadinya ingin mengambil air minum di dapur menghentikan langkahnya di hadapan para santri yang tadi sempat ia dengar sedang berdebat kecil. Ini ada apa nak? Kenapa kalian berhenti bersih-bersihnya? Ada masalah? Tanyanya pada keempat gadis itu. Umi Aisyah ini adalah istri dari Syekh Abdurrahman, dan ibu kandung dari Ustadz Izam. Di usianya yang sudah kepala 5 ia masih terlihat sangat cantik dan awet muda. Ini Mi, kita lagi berdiskusi siapa yang bakal bersihin kamar Ustadz Izam. Jelas Rani mewakili teman-temannya. Di dalam ini terdapat 4 kamar. Kamar yang ditempati oleh Syekh dan Umi Aisyah, kamar Ustadz Izam, kamar adik Ustadz Izam yang menurut kabarnya sedang melanjutkan pendidikannya di Kairo, dan 1 kamar kosong yang disediakan untuk para keluarga atau tamu yang ingin menginap. Kenapa kamar Ustadz Izam yang menjadi perdebatan? Karena kamar Syekh dan Umi dibersihkan sendiri oleh Umi. Dan 2 kamar lainnya tidak ditempati seseorang, jadi mereka tak perlu segan untuk membersihkannya. Nah kan kalau nantinya ternyata Ustadz Izam ada di kamar, bagaimana nanti mereka bersikap? Aneh memang. Tapi ketampanan dan dinginnya seorang Izam mampu membuat siapa saja membeku di tempat. Oh, begitu. Mau bersihin kamar Ustadz Izam saja sampai harus berdiskusi dulu. Ganteng kok anak Umi itu. Ya, cuek sih tapi GK sampai makan orang kok. Ucap Umi Aisyah sambil tertawa geli namun tetap anggun. Setelah berhenti tertawa Umi kemudian menatap ke arah Cila dan Namora yang memang berdiri berdekatan. Kalian berdua saja yang bersihkan. Tunjuk Umi pada mereka berdua. Umi Aisyah paham dengan sikap santriwati yang terlihat takut untuk membersihkan kamar putranya. Karena memang ia mengakui anaknya itu sangat dingin dan datar, tapi tetap putranya yang paling tampan hehehe.
Cila yang ikut ditunjuk hanya menghela nafas pasrah, tak mungkin juga ia menolak perintah Umi Aisyah. Mari Umi antar, sekalian Umi juga mau ke kamar. Ajak Umi setelah sebelumnya terlihat mengambil seceret air. Kemudian berjalan ke arah kamar diikuti Namora dan Cila di belakangnya. Setelah menunjukkan kamar Ustadz Izam, Umi Aisyah pamit untuk kembali ke kamarnya. Meninggalkan Cila dan Namora di depan pintu kamar. Sebelumnya mereka sudah diberitahu oleh Umi Aisyah bahwa ternyata Ustadz Izam sudah mengetahui kamarnya akan dibersihkan sehingga ia tidak berada di kamarnya. Namora memutar gagang pintu dan mendorong pelan pintu kamar. Keduanya langsung terperangah menatap kamar Ustadz Izam yang terlihat rapi. Sangat rapi. Ruangan ini didominasi warna monokrom yang menambah kesan maskulin di dalamnya. Wah, ini kamar cowok tapi rapi kali ya Cil. Udah ganteng, pintar, rapi juga, suami idaman kali memang Ustadz Izam ini. Puji Namora yang berdecak kagum. Selain itu kamar ini juga mengumbar aroma parfum khas pria yang sangat wangi. Wanginya sama-sama wangi dari sorban Ustadz Izam kemarin. Batin Cila mengingat, tunggu, sorban Ustadz Izam. Sorban Ustadz Izam. Astagfirullahalazim. Cila baru ingat ia belum mengembalikan sorban milik Ustadz Izam. Ya nanti saja saat kajian rutin Jumat. Pikirnya, mungkin Ustadz Izam akan berada di masjid saat kajian rutin nanti malam. Karena memang biasanya kajian itu diisi oleh Syekh Abdurrahman atau pengurus pesantren lainnya. Setelah sadar dari kekaguman mereka dengan kamar Ustadz Izam, Cila dan Namora bergegas membersihkan kamar Ustadz Izam. Assalamualaikum. BRUK. Cila yang awalnya fokus mengepel langsung berbalik saat mendengar salam dari pintu kamar. Namun hal itu menyebabkan ia tak sengaja menendang kaki meja belajar yang ada di sampingnya. Aduh. Cila terduduk meringis kesakitan. Kakinya benar-benar terasa ngilu. Astagfirullah Cila, kamu GK papa kan? Tanya Namora berjalan mendekati Cila dengan khawatir. Sakit banget Mor. Ringisnya sambil menekan kakinya yang terasa ngilu. Kamu gak apa-apa? Tanya Ustadz Izam khawatir yang entah sejak kapan sudah berada di hadapan mereka berdua. Sebenarnya ia tak mengizinkan ada orang masuk ke dalam kamarnya, walaupun dengan maksud membersihkan kamarnya. Tapi tadi malam uminya meminta izin kepadanya untuk membersihkan kamarnya, karena walaupun terlihat rapi uminya tahu ia tak sempat benar-benar membersihkan kamarnya karena kesibukannya terkait persiapan rencana pembangunan pesantren baru dan renovasi beberapa gedung di pesantren ini. Namun karena tak tega jika uminya yang akan membersihkan kamarnya, ia mengatakan bahwa biar para santri yang bertugas rutin saja yang membersihkan kamarnya. GK Papa Ustadz. Cila mencoba berdiri dengan Namora yang memegangi tangannya. Kamu duduk dulu, biar saya ambilkan salep. Tidak usah Ustadz, kaki saya GK Papa kok. Cila merasa tak enak hati jika harus merepotkan Ustadz Izam. GK Papa gimana? Itu kaki kamu sudah membiru, saya bilang tunggu di sini. Setelah mengatakan itu Ustadz Izam berjalan keluar dari kamar. Cila kemudian terdiam melihat kakinya yang memang sudah terlihat bengkak dan membiru, sementara itu Namora terperangah saat menyaksikan dari dekat Ustadz yang katanya, suami idaman itu. Cil, ternyata dilihat lebih dekat Ustadz Izam lebih ganteng ya, haduh Masya Allah, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Aduh Mor, daripada menghayal yang aneh-aneh mending ayo kita cepet beresin kamar ini. Gak enak sama Ustadz Izam kalau kita lama-lama ada di kamarnya. Cila mencoba berdiri mengambil tangkai pel yang ia gunakan tadi, tapi buru-buru Namira menahan tangannya. Cila udah biar aku aja yang bersihkan sisanya, sedikit laginya ini, kau duduk tenang di situ. Ucap Namora kemudian lanjut membersihkan kamar yang sebenarnya hampir selesai Marwa bersihkan tadi. Makasih ya Mor, kamu memang sahabat paling best lah.
Ups, jelas hehehe, ucap Namora dengan kekeh. Izam berjalan ke dapur mencari kotak P3K yang memang sengaja disediakan di dapur oleh uminya. Setelah menemukan kotak yang ia cari, langsung saja Izam mengambil salap yang ada di dalamnya, kemudian kembali berjalan menuju ke kamarnya. Uminya yang baru keluar dari kamar, heran melihat anaknya yang berjalan tergesa-gesa. "Ada apa, Zam? Kenapa kamu jalan cepat banget gitu?" tanya Umi Aisyah yang langsung menghentikan langkah Izam. "Itu Mi, santri yang bersihin kamar Izam GK sengaja nendang meja, jadi kakinya memar, ini Izam baru ngambil salap," ucap Izam sambil menunjukkan salap yang ada di tangannya. Umi Aisyah kaget. Wah, kejadian langka. Anaknya yang dingin ini berinteraksi dengan perempuan dan bahkan sampai mau repot-repot mengambilkan sendiri salap itu. Sebelumnya ia tak pernah terlihat sepanik ini saat menolong orang lain. Ada 2 santri yang tadi ia antarkan ke kamar Izam. Kira-kira yang mana di antara keduanya yang berhasil membuat anaknya itu terlihat panik dan khawatir. Sebenarnya ia penasaran dan ingin tahu siapa gadis itu. Tapi ia harus bergegas pergi karena suaminya sudah menunggu di luar. Hari ini mereka ada janji untuk mengunjungi kerabatnya yang sedang sakit. "Oh, ya udah sana antar salapnya. Abi udah nungguin Umi di luar. Umi pergi dulu ya Zam, assalamualaikum." "Iya Mi, waalaikumsalam," ucap Izam setelah menyalam tangan uminya itu. Umi Aisyah berlalu pergi, ia tersenyum senang saat merasa ada kemajuan dari putranya itu. Ia berharap semoga secepatnya ia bisa memiliki seorang menantu. Saat sampai di depan kamarnya, Izam melihat kedua gadis itu sudah berdiri di depan pintu. Ia menghela nafas. Melihat Cila berdiri dengan bantuan temannya di hadapannya saat ini membuatnya kesal. Apa salahnya menuruti perkataannya, toh hal itu juga demi kebaikan dirinya kan. Ini salapnya, tolong bantu oleskan di bagian kaki temanmu yang membiru tadi, assalamualaikum. Izam memberikan salap itu kepada Namora dengan wajah datar dan dinginnya. Kemudian langsung masuk ke dalam kamar setelah mengucapkan salam. Itu Ustadz Izam kan, kok kelihatannya dia kesal ya Cil?" tanya Namora setelah melihat pintu ditutup. Cila mengangkat bahunya. "GK tahu. Ya udah yuk kita nyamperin Rana dan Rani aja." Mereka berjalan menuju ke ruang tamu tempat Rana dan Rani bertugas tadi. Sebenarnya Cila juga bertanya-tanya kenapa Ustadz Izam terlihat kesal seperti tadi. Apa dia marah karena Cila sudah merepotkannya? Tapi kan Ustadz Izam yang menawarkan diri tadi. Ah sudahlah, Cila tak mau ambil pusing memikirkan sikap Ustadz Izam tadi.